Halo, halo. Apa kabar? Ini senang sekali. Masih terus bisa ketemu Anda bersama Bang Said Didu. Ini susah-susah gampang kalau kita mau ngobrol sama Bang Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bang Kalau Said Didu. kalau saya menghilang, Ya. kalau saya menghilang, Hmm. biasanya negara lagi baik-baik. Oh, oh gitu ya indikatornya ya. Kalau Abang muncul itu Jadi berat. indikatornya itu, Ya, ya. Wah, ini berarti kabar buruk dong. ya. Kalau berarti Jadi kalau ya. Oke, berarti kalau Bang jadi doakanlah agar negara baik, ya. Baik Bang Said Didu, ini doa, memang benar. doakanlah agar Iya, ini memang benar. Ini memang benar. Ini ada situasi yang tidak baik-baik saja. Ini saya membaca beberapa hari yang lalu kan ternyata perdagangan saham Waskita Karya itu di Bursa Efek Jakarta itu dihentikan gitu. Saya bertanya-tanya, ada apa ini? Oh, rupanya ini terkait dengan Waskita sudah tidak bisa membayar bunga obligasi, ya, bunga obligasi ke-15 atau berapa gitu disebutkannya gitu ya. Saya kemudian penasaran apa sih, saya cari-cari apa yang terjadi dengan waskita. Saya kemudian menemukan file lama ini bahwa waskita itu pernah disebutkan sudah terlilit utang sampai 54 triliun, dan kemudian juga waskita karya itu digugat bangkrut oleh vendor dan macam-macam. Ini serius ya kelihatannya Pak, yang terjadi pada waskita karya ya. di forum ini 4 tahun lalu, Mas Hersu, bahwa 2023 akan terjadi kebangkrutan BUMN karena penugasan. Hmm, Akhirnya terbukti. ya. Teman-teman boleh mencari lagi filenya di apa namanya di channel ini, pasti masih ada. 3-4 tahun lalu kita udah duga akan terjadi. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di Waskita begini, kita udah ingatkan bahwa ini karena ditugaskan membangun jalan tol yang tidak layak Hmm. dengan prinsip dulu bahwa apabila selesai dijual, oke, akan bisa dijual. Oh, belum di, nah, apabila ini dijual. Nah, sekarang uh, sudah hampir 2 tahun Waskita ingin menjual jalan ruas tolnya. Oke. Nah, tapi tidak laku-laku. Ada beberapa pertanyaan yang saya di dalam hati saya, Pak, ini Pak Jokowi ini berbeda apa namanya kebijakan terhadap penguasaan aset negara ini berbeda. Jadi apa kadang-kadang untuk bertolak belakang. Saya katakan dulu bangga sekali dan berpidato di mana-mana bahwa kita sudah berhasil membeli Freeport, mengambil alih Freeport. Padahal membeli. Kita sudah berhasil mengambil alih beberapa blok migas, bukan mengambil alih, padahal habis masa kontraknya. Tapi di saat yang sama, dia getol sekali menjual aset-aset negara dan bahkan menyerahkan tambang-tambang kita ke China dengan gratis, tanda kutip. Kenapa saya katakan gratis? Karena bebas pajak, bebas masukkan tenaga kerja, bebas masukkan mesin-mesin, bebas menggunakan uangnya, dan tidak ada kajian apa. Oke, itu gratis. Nah, jadi suatu hal yang bertolak belakang, tapi selalu didukung oleh para pendukungnya. Nah, kita masuk ke Waskita. Waskita ini adalah salah satu BUMN yang ditugaskan membangun jalan tol yang tidak layak. Nah, dengan tadi ingin menjual kembali, tapi tidak laku. Kenapa tidak laku, Mas Hersu? Begini, ada namanya di BUMN itu ada namanya nilai buku. Nah, tidak akan berani direksi BUMN menjual di bawah nilai buku. Nah, karena akan masuk penjara, itu merugikan negara. Yang saya duga kemungkinan besar pemerintah sedang memikir membuat regulasi dan mungkin perpu lagi bahwa mengizinkan aset negara dijual di bawah nilai. Itu saya was-was. Nah, kenapa nilai bukunya terlalu tinggi di atas komersial? Karena saya kemungkinan besar sudah terjadi markup dalam pembangunan jalan tol. Saya ingat jalan tol itu tahun 2000 kalaupun naik dulu tahun 2010-an itu hanya 60 miliar per kilometer yang di dalam kota loh, 60 miliar per kilometer. Sekarang sudah hampir ada di luar kota saja sudah 300 miliar per kilometer. Nah, di mana biang sumbernya untuk markup? Biasanya adalah di proses pembebasan tanah. Nah,
kita harus telusuri siapa yang bermain di balik pembebasan tanah ini. Karena tidak ada batas lagi. Jadi saya ingin menekankan bahwa BUMN Waskita Karya ini sudah bangkrut. Nah, karena kenapa nggak bangkrut? Karena membayar bunga obligasi saja sudah tidak mampu. Bunga obligasi, belum bunga utang loh, belum cicilan utang, belum biaya operasional. Jadi sudah bangkrut sebenarnya. Nah, sekarang tapi Menteri BUMN sibuk olahraga, pasang foto olahraga di seluruh Indonesia, sibuk di ormas, memimpin ormas, sibuk mengurus olahraga, tapi tidak sibuk mengurus BUMN yang sedang bermasalah. Nah, sekarang pas kita mau diapain? Saya nggak berharap bahwa orang-orang BUMN itu terbuka lah bahwa Anda sedang bermasalah. Nah, yang saya was-was Mas Hersu adalah dugaan saya akan terjadi hal yang sama karena penugasan. Itu kemungkinan besar BUMN yang mengelola bandara, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, yang kita sudah baca bahwa memang sedang mau dijual juga, tanda kutip, di Bandara Ngurah Rai, setelah Medan, Ngurah Rai, dan Bandara Soekarno-Hatta. Saya akan menduga juga akan terjadi di PT Kereta Api Indonesia yang ditugaskan untuk membangun LRT dan kereta api cepat. Saya menduga juga akan terjadi di bandara pelabuhan. Dan saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi di Pertamina dan PL karena dia juga banyak penugasan. Nah, jadi banyak sekali korban daripada penugasan pencitraan yang dilakukan selama ini. Itu Mas Hersu yang terjadi. Jadi kelihatannya ini serius dong ya. Yang pertama kali kelihatannya bakal serius banget Waskita Karya ini ya, karena bayar bunga obligasi aja sudah nggak bisa gitu ya Bang Said itu ya. Dan kemungkinan nggak bisa ada jalan keluar yang bisa dilakukan oleh Waskita Karya. Kalau sudah BUMN seperti ini sudah kena, maka itu rentetannya panjang. Saya sudah dapat ini dari para vendor yang sudah ada yang tahunan tidak bisa dibayar. Vendor itu artinya terus kemungkinan besar bank BUMN juga akan kena. Vendor ini terkait dengan bank juga. Nah, terjadi vendor-vendornya ini mereka itu sudah bangkrut juga. Jadi ini rentetannya akan panjang. Vendor itu maksudnya yang mereka semacam yang supplier untuk pembangunan jalan tol itu ya? Ya. Ya itu kan Waskita itu kan bukan membangun sendiri, itu vendornya itu subkontraktor. Subkontraktor yang mensuplai batu, semen, kerikil, bahkan yang mengerjakan di lapangan. Itu terjadi. Nah proses darah selalu orang menyatakan bahwa untung. Saya bilang nggak untung, itu kan selalu perdebatan. Nah selalu Basir selalu menyatakan bahwa infrastruktur jangan dilihat dari uang dong. Nah inilah pemikiran yang disesatkan. Memang infrastruktur yang bukan komersil, betul tidak melihat pengembalian uang. Saya kasih contoh lah, supaya publik agak paham. Bagi yang pernah ke Tanah Suci Mekah, ya itu ada dua infrastruktur yang bisa dibandingkan. Kereta api dari Arafah ke Mina yang hanya puluhan kilometer itu hanya dipakai seminggu dalam setahun, oke? Dan gratis bagi warga Arab Saudi. Itu namanya infrastruktur publik, nggak perlu dihitung ekonominya karena memang dirancang untuk tidak ekonomis. Tapi Anda naik kereta api cepat dari Madinah ke Mekah, maka Anda membayar sangat mahal karena memang komersil. Nah, itu membedakan antara infrastruktur publik dengan infrastruktur komersil. Nah, jadi jangan Anda menyatakan bahwa tidak apa-apa rugi. Bukan begitu. Kalau rugi, maka seperti halnya Waskita, bangkrutlah perusahaannya. Jadi berhentilah mencuci, membodohi rakyat. Berhenti sekali lagi pemerintah berhenti membodohi rakyat. Gitu Mas Ed. Ya, dan juga yang dari sisi rakyat itu jangan dinilai-bobokkan bahwa kalau pemerintah membangun jalan tol itu berarti pemerintah membangun infrastruktur karena ternyata kita membayar sangat mahal kan gitu untuk lewat jalan tol itu ya. Nah, coba kita lihat sekarang banyak sekali infrastruktur publik
itu jalannya hancur. Jalannya hancur, tapi infrastruktur komersial itu bagus, tapi kan memeras rakyat. Berbagai kota daerah sekarang itu infrastruktur publiknya hancur. Nah, bagi saya, rezim yang tidak mau membangun infrastruktur publik yang gratis adalah rezim yang sudah angkat tangan dalam hal mensejahterakan rakyat. Dia rezim yang sudah menjadi agen pebisnis. Itu jadi agen pebisnis untuk infrastruktur. Jadi saya sepertinya pemerintah memposisikan diri sebagai agen pebisnis untuk infrastruktur di Indonesia. Saya ambil contoh ini, kebetulan kan melewati kawasan ada di daerah Tangerang ya. Kawasan seperti Serpong, kemudian Tangerang, menuju ke bandara itu, sekarang banyak sekali alternatif ya menggunakan jalan tol. Tapi begitu kita coba, ternyata jalan tolnya itu mahal sekali itu ya, Bang Said itu. Ya, jadi Anda pada saat pakai Google Map, maka Anda pasti dimasukkan semua ke jalan tol. Nggak ada lagi, karena jalan biasa kan lebih lama. Nah, itulah contohnya bagaimana memasukkan rakyat kepada jebakan, tanda kutip, jebakan infrastruktur. Anda bisa bayangkan, jalan tol dari bandara ke BSD itu jaraknya sekitar 25 km. Berapa jalan tolnya? 50.000 rupiah. Coba Anda bayangkan itu. Bayangkan jalan tol Bogor Jakarta yang 45 km hanya 7.000. Nah, jalan tol sebenarnya terpaksa kita ulangi lagi definisi. Jalan tol itu adalah jalan alternatif berbayar. Jalan alternatif berbayar. Jadi tidak boleh negara atau pemerintah membangun jalan tol kalau tidak ada jalan alternatif yang bagus. Tidak boleh, karena itu undang-undang. Nah, tapi sekarang enggak, dia cuekin aja. Yang penting saya sudah bangun jalan tol. Oke, saya ulangi tadi, jalan tol sekarang itu dulu kita kasih standar jalan tol itu maksimum Rp600 tarifnya per kilometer. Rp600. Itulah kira-kira yang dipakai standar untuk Jakarta Bogor. Sehingga 45 kilo hanya 7.000. Jakarta Cikampek sekarang itu 15.000, itu 70 kilometer. Itu jalan tol yang dibangun dengan perhitungan yang sangat matang. Tapi jalan tol yang dibangun sekarang itu adalah jalan tol tanda kutip yang memeras rakyat. Saya katakan tadi dari bandara ke BSD itu 50.000. Dan semua rakyat yang pakai Google Map untuk mencari jalan pasti dibelokkan masuk ke jalan tol. Inikah cara memeras rakyat demi investasi? Gitu, Mas. Jadi sekali lagi kalau kita kembali lagi ke waskita ini kelihatannya agak sulit ya diselamatkan ya dengan situasi semacam ini ya. Ini berat sekali karena udah dilelang berkali-kali. Saya paham yang ikut ini nggak ada yang berani membeli. Semua minta diskon karena memang nggak layak, Mas Erwin. Okay. Nggak layak. Nah, disitulah saya bilang kehebatan Menteri BUMN. Disinilah yang dianggap kehebatan tim Menteri BUMN untuk menyelesaikan masalah, bukan kehebatan menjual Bandara Soekarno-Hatta, menjual Ngurah Rai. Itu bukan itu. Kehebatan dia adalah kalau ada BUMN menghadapi persoalan begini, maka dia selesaikan, itu baru hebat. Yes, oke. Baik, jadi kita bisa teringat nanti kayak modelnya dulu ya, model BPPN dulu ya, Bang Said dulu ya, kemudian karena banyak aset-aset yang akhirnya disita dan bisa dijual murah, dan kemudian yang membeli itu ya kelompok-kelompok mereka sendiri, waktu itu kan seperti itu ya. Nah, ini saya takutnya keluar Perpu bahwa darurat BUMN infrastruktur gitu. Sehingga keluar Perpu, sehingga muncul BPPN khusus untuk BUMN. Ya. Dan kita tahu kemudian siapa yang kira-kira akan memetik keuntungan dari keputusan itu kan? Ya saya pikir ya yang sedang menikmati uang sekarang. Yes, menikmati uang dan kekuasaan, saya kira gitu ya. Punya uang dan punya akses kekuasaan. Oke. Baik, terima kasih. Ini sekedar warning saja ya, dan tentu saja ini bagi mereka-mereka yang punya obligasi dari Waskita Karya sekarang udah mulai sakit kepala juga dong kalau lihat perkembangan terbaru di Bursa Efek Jakarta ini ya. Iya, teman-teman saya banyak memiliki saham itu menjadi kertas tidak berguna. Dan itu sebenarnya bukti kegagalan pengelolaan BUMN. Nggak usahlah berkelit macam-macam. Oke, baik. Terima kasih Bang Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.